Selamat datang Pak Akbar di studio Abu Dhabi. Selamat datang. Terima kasih Mbak Dinda. Iya, terima Ya, kasih atas kedatangannya hari sama-sama, ini. sama-sama. Boleh diperkenalkan dulu Pak, Hmm, Bapak dengan asosiasi apa? ya, jadi kami dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia eh, atau APDI yang banyak kenal APDI. Kami sejak 2014 Baik, secara formal ada di Indonesia dan kita memiliki 28 regional di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian jumlah anggota kita kurang lebih sekarang hampir 20.000 para drone pilot maupun perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan drone untuk kegiatan badan usahanya masing-masing gitu Mbak. baik. Gitu. Tadi saya sempat ngobrol dengan Bapak tuh. Ya. APDI itu seperti asosiasi yang mencetak sebuah sumber daya manusia begitu ya Pak ya? Ya, jadi salah satu tujuan APD adalah kita selain kita tentu mensosialisasikan dan kita juga merupakan perwakilan masyarakat bagi pemerintah dalam rangka sinkronisasi maupun menyuarakan daripada hak-hak dan juga kemampuan daripada pilot drone untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Apa sih Begitu, Pak? Mbak Yang Dina. dimaksud dengan pilot drone itu apa Pak? Pilot drone, jadi kalau dulu mungkin kita tahu hanya pilot. Baik, Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi, kita tahu sekarang berkembangnya baterai, betul. sehingga dulu namanya yang kita menerbangkan wahana, orangnya harus berada di dalam wahana tersebut. Baik. Nah, semakin berkembang teknologi, menerbangkan wahana sekarang tidak harus kita berada di dalam wahana tersebut. Dapat kita kendalikan dari jarak jauh. Ya. Gitu Mbak. Jadi drone ini sangat berkembang ya. Kalau dulu di tahun 2000-an mungkin masyarakat taunya drone itu predator zaman perang Irak mungkin ya. Nah, tapi kalau sekarang masyarakat sudah semakin menerima bahwa drone ini banyak sekali eh, fitur dan kegunaannya dalam mempercepat sebuah proses kegiatan. Sehingga maka dari itu pemerintah pun menyadari hal tersebut. Makanya keluarlah peraturan-peraturan terkait untuk pengoperasian drone. Karena kita tahu kalau namanya drone itu kan di udara. Iya, betul. Di udara itu mungkin berbeda dengan kita di darat. Kalau di darat kita dapat melihat koridor-koridor jalan, rambu-rambunya terlihat. Tapi kalau di udara, koridornya tidak terlihat oleh kasat mata. Maka dari itu pengetahuan daripada pilot drone itu wajib. Jadi pilot drone merupakan bagian daripada komunitas pilot. Maka dari itu tanggung jawab seorang pilot drone juga tidak juga sama dengan responsible daripada seorang pilot daripada main aircraft. Gitu Mbak Dina. Itu berlisensi ya Pak? Dan Betul. harus di renewing atau Ya, bagaimana ini itu Pak? setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun. Gitu. Dan regulasi-regulasinya untuk di udara itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi pertama tentu wadah hukumnya adalah dari PP nomor 1 tahun 2009 tentang tentang penerbangan. Kemudian setelah itu berlanjut hingga sekarang yaitu ada PM 37, ada PM 63 terkait untuk pengoperasian pesawat udara tanpa awak, standarisasi dan juga pengoperasian di ruang udara yang berlaku di Indonesia. Demikian Pak. Jadi termasuk kurikulum-kurikulum yang wajib diikuti oleh para calon remote pilot untuk menjadi seorang remote pilot yang diakui oleh negara. Itu juga sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Bagaimana nih Pak menurut Bapak tentang kemajuan teknologi yang akan datang? Kita kan agak isu-isunya ini tentang AI nih Pak, Artificial Intelligence. Apakah itu akan mengeliminasi pilot drone sendiri atau bagaimana Pak? Tetap dalam pengambil keputusan sampai saat ini Mbak ya, itu adalah manusianya. AI itu sendiri lebih daripada membantu proses pengambilan keputusan. Baik. Tapi tetap pengambilan keputusan adalah di tangan kita sendiri. Jadi kami meyakini kalaupun ada pengendalian drone secara otonomus gitu ya, Iya. secara otomatis itu memang bisa, tapi tetap pengambilan keputusannya tetap berada akhirnya adalah di tangan manusia sendiri. Artinya apa? Peran pilot drone tetap akan
ada. Betul. Ya, jadi tapi dalam proses pengambilan keputusan itu dipercepat oleh AI itu sendiri. Gitu. Jadi tentu antara manusia dan AI itu erat hubungannya, sehingga dapat dipastikan bahwa peran pilot drone sendiri itu tetap masih eksis hingga nantinya. Jadi pilot drone sendiri itu kalau berlisensi bisa untuk digunakan untuk berbagai macam sektor ya Pak ya, untuk komersial, untuk macam-macam mungkin ya Pak ya. Betul Mbak Dinda. Jadi memang kalau memang sudah berlisensi atau sudah memiliki sertifikat, maka itu adalah pengakuan dari negara bahwa yang bersangkutan telah mengikuti mata pelajaran terkait dengan atau kurikulum terkait dengan drone, sehingga seyogyanya yang bersangkutan itu mengerti di mana boleh menerbangkan drone, di mana tidak boleh menerbangkan drone, di mana daerah yang dapat menerbangkan drone tanpa permit, di mana daerah drone yang harus dengan permit, di mana harus kita berkoordinasi apabila terbang di daerah-daerah yang memang itu sangat padat sekali traffic lalu lintasnya. Jadi harapannya dari pemerintah tentu dengan adanya mata pelajaran atau kurikulum yang diambil oleh para remote pilot, teman-teman remote pilot mengerti cara mengoperasikan drone dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Baik Pak. Terkait dengan traffic lalu lintas atau di kenegaraan sendiri itu mereka itu juga berarti berlisensi juga sendiri ya Pak ya? Betul Mbak, jadi yang namanya remote pilot seperti halnya tadi disampaikan bahwa remote pilot merupakan bagian daripada komunitas pilot. Jadi dalam penerbangan pun harus berkoordinasi, misalnya dengan teman-teman ATC. Ya. Jadi menginfokan bahwa kami akan ada penerbangan drone pada tanggal sekian di ketinggian sekian, unitnya ini, pekerjaannya ini. Nah itu karena tadi secara rasional di atas itu tidak terlihat jalurnya. Betul. Makanya itu kita mesti berkoordinasi dengan teman-teman pengatur ruang udara, misalnya Airnav Indonesia, gitu Mbak. Kalau terkait security industri Pak, kita kan baru tanda tangan MOU nih Pak. Apa sih harapan Bapak? Ya, jadi memang baik sekali Mbak, ini memang kolaborasi antara APDI dan Abu Dhabi. Karena kita sudah tahu memang drone sendiri itu pada awalnya digunakan di militer. Baik. Nah, jadi pengajawantahannya di masyarakat itu dapat dibantu untuk di bidang pengamanan itu oleh Abu Dhabi. Nah, dalam penyebarannya. Tentu nanti dalam kolaborasi ini Abu Dhabi dapat menggunakan resource dari kami yang ada di seluruh Indonesia, seperti halnya Abu Dhabi juga memiliki 20 regional Indonesia, kami juga memiliki 20 regional Indonesia, sehingga kita dapat berkolaborasi lebih erat dalam rangka menjalankan tupoksi masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Baik, jadi kedua-duanya itu bersertified begitu ya Pak ya? Betul, jadi bersertified remote pilot. Baik. Betul. Jadi yang dilakukan oleh personel kita nanti yang di lapangan itu sudah diakui oleh negara secara sah dalam mengoperasikan ataupun menggunakan kompetensi masing-masing. Bapak bisa cerita nggak dari pengalaman Bapak nih sebagai remote pilot drone Indonesia terkait dengan geografis di Indonesia? Ada kendala-kendalanya nggak sih? Sebenarnya kalau kendala ya mungkin lebih daripada cuaca ya Pak ya. Kan memang cuaca merupakan tantangan. Kita lebih senang menyebut tantangan. Bagaimana kita dapat menyesuaikan dengan tantangan itu sehingga kita dapat tetap menjalankan kegiatan kita dengan baik. Nah, terkait dengan wilayah Indonesia, memang wilayah Indonesia ini yang kita dari beribu-ribu pulau. Nah, ini kan sangat-sangat tepat sekali untuk penggunaan drone untuk kedepannya, apalagi untuk drone-drone besar ya Mbak Dinda ya. Contoh untuk mengangkut barang, untuk mengirimkan paket-paket kecil, misalnya di kepulauan daerah Batam atau di daerah yang lain, kita banyak sekali pulau ya Mbak ya. Nah itu kalau kita menggunakan manned aircraft itu pesawat besar, pesawat yang ada pilotnya, ya tentu itu biayanya pasti yang besar.
Nah, dengan drone ini tentu akan dapat dihemat sama sekali, Mbak. Jadi misalnya perjalanan dari satu pulau ke pulau lain yang katakanlah jarak 5-6 kilo itu dapat ditempuh drone hanya dalam waktu 5-10 menit. Gitu, hanya untuk ngedrop barang, hanya untuk ambil barang antar satu tempat dan tempat lain. Jadi itu merupakan sebuah kemudahan masa kini yang tentu dapat dimaksimalkan oleh pelaku usaha kita di Indonesia dengan menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan koridor peraturan yang ada. Iya, Mbak Dinda. untuk security sector, kalau di Abu Dhabi kan kita lebih ke security, Ya. itu sangat-sangat Sangat bermanfaat berguna. Sangat sekali ya, bermanfaat, Pak ya. betul Mbak. Karena kan pengawasan dari udara tuh ibaratnya mata elang ya Mbak Dinda ya. Betul. Ya, jadi kita dapat melihat yang tidak terlihat dari bawah. Kita juga dapat memetakan perencanaan, kemudian juga action apa yang akan kita lakukan apabila ada threat yang datang dari titik-titik yang memang sudah kita prediksi, misalnya seperti itu Mbak ya. Juga dalam pencarian, kemudian juga untuk antisipasi, kan dalam pengamanan tentu antisipasi yang terpenting ya Mbak Dinda. Jangan sampai terjadi sebuah threat ataupun ancaman tapi belum kita antisipasi. Nah, dengan mata elang drone kita ini kita dapat melakukan antisipasi dengan melakukan monitoring selama 24 jam dengan menggunakan drone. Betul, kemarin saya juga sempat berdiskusi tentang penggunaan drone di pelabuhan-pelabuhan gitu Pak. Karena kan banyak sekali transaksi-transaksi di pelabuhan begitu. Nah itu juga bisa, atau di Indonesia trafficking yang mungkin tidak bisa terlihat oleh kita, itu mungkin bisa dilihat pakai drone juga ya? Bisa Mbak, bisa. Sebagai contoh, Polri sendiri melalui Korlantas itu telah menggunakan drone untuk etle. Jadi bulan APDI kami bekerjasama dengan Korlantas, khususnya pada Polda Jawa Tengah, itu kami membantu Dirlantas Polda Jawa Tengah untuk melakukan etle menggunakan drone. Nah, itu sudah kami lakukan di tahun 2022-2023. Kebetulan daerah Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah itu merupakan daerah percontohan untuk etle drone. Dan itu sudah jalan dan masih berjalan hingga di sini. Tinggal kita tunggu penyebaran di wilayah Indonesia yang lain. Berarti kalau untuk penggunaan di lalu lintas baru di Jawa Tengah ya Pak ya? Karena daerah Jawa Tengah di Lantas Jawa Tengah itu merupakan daerah percontohan Mbak. Baik. Ya, sebelum disebarkan di daerah yang lain. Baik, Pak. Waktu itu dengan Pak Kombes Agung ya, Pak Kombes Agus di sana. Semoga dengan ada drone ini kita dapat berkolaborasi lebih baik untuk bangsa kita, dan juga tentu ini meningkatkan dan menambah lapangan kerja yang ada di Indonesia, sehingga dengan demikian kita dapat mendukung cita-cita daripada pendiri bangsa kita dan presiden kita saat ini agar mencapai Indonesia Emas 2045. Demikian Mbak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. atas waktunya.